Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, tahun pelajaran baru 2020-2021 sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia terhitung mulai bulan Juli 2020. Itu artinya kita pihak sekolah punya kewajiban untuk melaksanakan amanah dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru. Bapak Ibu, pengenalan lingkungan sekolah kali ini mungkin berbeda dari pengenalan lingkungan sekolah tahun-tahun sebelumnya. Kita saat ini dihadapkan pada pandemi COVID-19 yang memang sedang luar biasa. Akan tetapi, ini semua tidak boleh menghalangi kita untuk tetap melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah kepada peserta didik baru. Ada beberapa alternatif yang mungkin bisa kita lakukan dalam melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah ini. Salah satunya dengan menggunakan metode daring. Di video kali ini, saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana cara kita untuk melakukan proses pengenalan lingkungan sekolah ini kepada peserta didik di tengah pandemi COVID-19 yang sedang mewabah di Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Mungkin video ini bisa menjadikan referensi Bapak Ibu dalam melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di tengah pandemi COVID-19. Referensi yang saya gunakan dalam menyusun materi ini antara lain 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Yang keempat, ada Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat COVID-19. Yang kelima, ada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2019 tentang penerimaan peserta didik baru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan. Yang keenam, ada Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan pada satuan pendidikan. Yang ketujuh, ada Permendikbud Nomor 18 Tahun 2016 tentang pengenalan lingkungan sekolah bagi siswa baru. Kedelapan, ada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang pedoman pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Kemudian yang kesembilan adalah keputusan bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun pelajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19. Apa saja dan bagaimana pengenalan lingkungan sekolah (PLS)? Pengenalan lingkungan sekolah atau sering kita sebut PLS adalah kegiatan pertama masuk sekolah untuk pengenalan program, sarana dan prasarana sekolah, cara belajar, penanaman konsep pengenalan diri, dan pembinaan awal kultur dan budaya sekolah. Pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan pada awal tahun pelajaran untuk peserta didik baru. Kemudian masa pengenalan lingkungan sekolah atau sering kita sebut dengan MPLS dilaksanakan paling lama 3 hari, dimulai dari hari pertama masuk tahun pelajaran baru. Kepala sekolah bertanggung jawab penuh atas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam pengenalan lingkungan sekolah. Perencanaan pengenalan lingkungan sekolah disampaikan oleh pihak sekolah kepada orang tua wali
peserta didik baru saat pelaksanaan lapor diri. Kegiatan PLS berisi kegiatan yang bermanfaat, bersifat edukatif, kreatif, dan menyenangkan. Untuk sekolah yang belum diizinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas, kegiatan MPLS dilaksanakan dengan moda belajar dari rumah atau BDR. Prioritas utama kegiatan MPLS adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan, keluarga, serta masyarakat. Masa pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan dengan menyenangkan dan tidak menjadi beban peserta didik. Terus, bagaimana pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah di tengah pandemi COVID-19? Panduan tentang penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran dan tahun akademik baru di masa pandemi COVID-19, keputusannya sudah dikeluarkan, yaitu dengan keputusan bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri. Prinsip kebijakan pendidikan di masa pandemi COVID-19. Prioritas utama dalam menetapkan kebijakan pembelajaran adalah kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka sekolah yang belum dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas dapat melaksanakan pengenalan lingkungan sekolah melalui sistem daring atau virtual. Masa pengenalan lingkungan sekolah dilaksanakan dengan kegiatan yang menyenangkan dan tidak menjadi beban para peserta didik baru. Proses pengambilan keputusan dimulainya pelajaran tatap muka untuk peserta didik harus memenuhi 4 unsur. Yang pertama adalah kabupaten atau kota dalam zona hijau. Pemda atau kantor Kanwil atau kantor Kemenak memberi izin. Yang ketiga, satuan pendidikan penuhi semua daftar periksa dan siap pembelajaran tatap muka. Yang keempat, orang tua setuju untuk pembelajaran tatap muka. Apabila keempat aspek ini terpenuhi, maka sekolah dapat memulai pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan secara bertahap. Namun, apabila keempat faktor ini tidak terpenuhi, seluruh peserta didik melanjutkan belajar dari rumah secara penuh. Kepala Satuan Pendidikan wajib melakukan pengisian daftar periksa kesiapan. Nah, apa saja daftar periksa kesiapan Satuan Pendidikan sesuai dengan protokol kesehatan Kementerian Kesehatan? Yang pertama adalah ketersediaan sarana sanitasi dan kebersihan. Di antaranya adalah toiletnya bersih, sarana cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun atau cairan pembersih tangan, hand sanitizer, dan disinfektan. Yang kedua, mampu mengakses fasilitas layanan kesehatan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, dan lainnya. Yang ketiga, kesiapan menerapkan area wajib masker kain atau masker tembus pandang bagi yang memiliki peserta didik disabilitas rungu. Yang keempat, memiliki termogan atau pengukur suhu tubuh tembak. Yang kelima, kepala sekolah melakukan pemetaan warga satuan pendidikan yang tidak boleh melakukan kegiatan di satuan pendidikan. Di antaranya adalah memiliki kondisi medis penyerta atau comorbidity yang tidak terkontrol, tidak memiliki akses transportasi yang memungkinkan penerapan jaga jarak, kemudian memiliki riwayat perjalanan dari zona kuning, orange, dan merah atau riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19 dan belum menyelesaikan isolasi mandiri selama 14 hari. Yang keenam, membuat kesepakatan bersama Komite Satuan Pendidikan terkait kesiapan melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan. Proses pembuatan kesepakatan tetap perlu menerapkan protokol kesehatan. Akan tetapi, satuan pendidikan mulai melakukan persiapan walaupun daerahnya belum berada pada zona hijau. Dan
dimohon untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kanwil atau kantor Kementerian Agama. Tujuan pengenalan lingkungan sekolah antara lain: 1. Mengenali potensi diri peserta didik baru. Yang kedua, membantu peserta didik baru beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, serta sarana dan prasarana sekolah. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai peserta didik baru. Yang keempat, mengembangkan interaksi positif antar siswa dan warga sekolah lainnya. Yang kelima, menumbuhkan perilaku positif antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan siswa yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong. Tempat pelaksanaan MPLS. MPLS pada sekolah yang belum diizinkan melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas, maka kegiatan dapat dilaksanakan di tempat tinggal masing-masing peserta didik dengan menggunakan sistem daring atau virtual. Jenis-jenis kegiatan yang dilaksanakan saat MPLS. Yang pertama, pengenalan visi, misi, tujuan, program, tata tertib, cara belajar, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta lingkungan sekitar sekolah. Yang kedua, komunikasi antara guru atau wali kelas dengan peserta didik. Yang ketiga, pemahaman tentang pandemi COVID-19 serta protokol kesehatannya. Yang keempat, penyampaian informasi tentang kurikulum di sekolah. Kelima, pengenalan moda, metode, dan portal belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh, termasuk tentang penilaian dan evaluasi pembelajaran. Yang keenam, ada penguatan karakter, ketujuh literasi, kedelapan pengenalan karakter dan budaya sekolah. Contoh kegiatan dan metode pelaksanaan MPLS. Yang pertama, jenis kegiatannya adalah pengenalan visi misi, tujuan, program, tata tertib, cara belajar, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, serta lingkungan sekitar sekolah. Kegiatan yang dapat dilakukan atau uraian kegiatannya adalah penyampaian visi, misi, tujuan, program kegiatan belajar, dan tata tertib sekolah. Yang kedua, memperkenalkan warga sekolah beserta uraian tugasnya, yaitu memperkenalkan kepala sekolah, guru, karyawan, dan sebagainya. Yang ketiga, menyampaikan sarana dan prasarana yang terdapat di sekolah beserta fungsinya. Yang keempat, menjelaskan lingkungan sekolah beserta lingkungan sekitar sekolah. Untuk melaksanakan kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan sebuah tayangan video yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Video hendaklah dibuat semenarik mungkin dan sejelas mungkin agar peserta didik baru dapat senang dalam melihatnya dan mudah untuk memahaminya. Kemudian, jenis kegiatan yang kedua adalah komunikasi antara guru atau wali kelas dengan peserta didik baru. Pada kegiatan ini, guru kelas atau wali kelas memandu kegiatan di kelasnya masing-masing. Kegiatan ini dapat dilaksanakan dengan melakukan diskusi tentang perkenalan dengan seluruh warga kelas, pemilihan ketua kelas dan pengurus kelas, ada pengenalan potensi siswa, terus etika berkomunikasi dengan guru kelas atau wali kelas, dengan guru-guru yang lain dan karyawan, serta etika berkomunikasi dengan sesama warga kelas. Metode yang dapat dilakukan untuk kegiatan ini yaitu dengan cara menggunakan video conference seperti Google Meet, Microsoft Teams, Zoom, dan lain-lain. Jenis kegiatan yang ketiga adalah pemahaman tentang pandemi COVID-19 serta protokol kesehatannya.
Yang dapat dilakukan yaitu penyampaian informasi seputar pandemi COVID-19. Terus penyampaian cara-cara pencegahan penularan virus COVID-19 atau yang kita sering sebut dengan protokol kesehatan. Metode pelaksanaan dari kegiatan ini ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan. Yang pertama, menggunakan video-video yang sudah dipersiapkan sebelumnya yang terkait dengan virus COVID-19. Atau bisa juga dengan diskusi dengan video conference tentang COVID-19 dan cara pencegahannya. Atau bisa juga dengan penugasan kepada peserta didik untuk membaca referensi dan membuat resume tentang COVID-19. Namun untuk yang ketiga ini mungkin tidak cocok untuk anak usia sekolah dasar. Itu bisa diterapkan untuk anak SMP dan SMA. Jenis kegiatan yang keempat adalah penyampaian informasi tentang kurikulum sekolah. Apa yang disampaikan yaitu struktur dan capaian kurikulumnya. Struktur dan capaian kurikulum selama belajar dari rumah atau BDR atau pembelajaran jarak jauh atau yang kita sebut dengan PJJ. Karena mungkin ada perubahan tentang sistem kurikulum saat pandemi COVID-19. Kemudian ada penyampaian jadwal pembelajaran. Untuk melaksanakan kegiatan ini, metode yang dapat dilakukan yaitu dengan mengirimkan bahan pembelajaran melalui grup WhatsApp kelas dan dilanjutkan dengan melakukan video conference. Atau mungkin bisa juga dengan menggunakan Google Classroom. Kemudian jenis kegiatan yang kelima adalah pengenalan moda, metode, dan portal belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh termasuk tentang penilaian dan evaluasi pembelajaran. Kegiatannya yaitu menyampaikan moda pembelajaran daring atau luring yang akan diterapkan. Kemudian menyampaikan informasi tentang tata cara belajar dari rumah yang akan diterapkan oleh pihak sekolah. Terus memperkenalkan portal-portal pembelajaran yang akan digunakan seperti rumah belajar, ruang guru, dan lain-lain. Kemudian menyampaikan media-media pendukung yang akan digunakan dalam pembelajaran seperti WhatsApp, buku elektronik, email, dan lain-lain. Menyampaikan metode-metode yang akan digunakan dalam pembelajaran seperti Google Classroom, rumah belajar, dan lain-lain. Kemudian menyampaikan bentuk dan media yang digunakan dalam penilaian, misalnya Google Form, Quizzes, portofolio, dan lain-lain. Untuk melaksanakan semua itu, metode yang dapat digunakan adalah dengan melakukan video conference melalui Zoom Meeting, Google Meet, Microsoft Teams, dan lain-lain, atau dengan menggunakan tayangan video yang sudah dipersiapkan sebelumnya. Kemudian jenis kegiatan yang keenam adalah penguatan karakter. Penguatan karakter religius, nasionalisme, integritas, kemandirian, dan gotong royong peserta didik. Kemudian pembiasaan salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kemudian ada lagi pengenalan etika pergaulan antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan tenaga kependidikan, dan pemberian contoh sikap empati, simpati, saling menghargai, dan sportivitas. Metode yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan video conference. Kemudian yang ketujuh ada literasi. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu penguatan kegiatan literasi di sekolah. Metodenya bisa berupa dengan menggunakan video conference. Kemudian dalam Permendikbud nomor 18 tahun 2016 itu terdapat kegiatan yang wajib dan ada kegiatan pilihan dalam pelaksanaan MPLS. Yang pertama jenis kegiatannya yaitu mengenal potensi diri peserta didik. Kegiatan wajibnya itu pengisian formulir peserta didik baru oleh orang tua atau wali. Ini penting ya Bapak Ibu karena dalam pembuatan administrasi kelas kita itu membutuhkan biodata peserta didik baru. Kegiatan wajib yang kedua yaitu kegiatan pengenalan peserta didik baru. Untuk sekolah dasar dapat dikenalkan oleh orang tuanya masing-masing. Kemudian kegiatan pilihan yang dapat dilakukan yaitu diskusi konseling,
terus mengenalkan kegiatan ekstrakurikuler yang ada di sekolah, kemudian melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan diskusi. Kemudian jenis kegiatan yang kedua yaitu membantu siswa beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan sekitarnya, antara lain terhadap aspek keamanan, fasilitas umum, sarana dan prasarana sekolah. Kegiatan wajib yang perlu dilakukan yaitu kegiatan pengenalan warga sekolah, kemudian kegiatan pengenalan visi, misi, dan tujuan, program, cara belajar, kegiatan dan tata tertib sekolah. Kemudian ada kegiatan pengenalan fasilitas sarana dan prasarana sekolah dengan memegang prinsip persamaan hak seluruh peserta didik. Kegiatan wajib berikutnya yaitu pengenalan stakeholders sekolah. Kemudian selain kegiatan wajib, ada kegiatan pilihan untuk jenis kegiatan nomor 2 ini, yaitu dengan pengenalan dan tata cara makan, tata cara menggunakan fasilitas toilet, dan tata cara berpakaian. Kemudian kegiatan pilihan kedua, mengajak siswa berkeliling ke seluruh area sekolah sambil menjelaskan setiap fasilitas, sarana dan prasarana di sekolah serta kegunaannya. Karena kita saat ini sedang tidak melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, maka kegiatan ini bisa dilakukan menggunakan video. Jadi Bapak Ibu bisa berkeliling, direkam, menjelaskan kepada peserta didik baru melalui video tentang setiap fasilitas dan sarana prasarana yang ada di sekolah beserta kegunaannya. Kemudian kegiatan pilihan lainnya yaitu menginformasikan fasilitas-fasilitas umum di sekolah atau di sekitar sekolah. Dan yang berikutnya yaitu kegiatan simulasi penanggulangan bencana. Itu bisa dilaksanakan dengan video ya Bapak Ibu, karena tidak mungkin dilaksanakan di dalam sekolah kalau sekolah itu belum diizinkan melaksanakan pembelajaran di dalam sekolah. Kemudian kegiatan pilihan yang lain yaitu menginformasikan kewajiban pemeliharaan fasilitas sarana dan prasarana sekolah dan fasilitas umum lainnya. Terus berikutnya menginformasikan daerah rawan sekitar sekolah. Kemudian kegiatan pengenalan pemanfaatan dan dampak teknologi informasi termasuk sanksi yang diatur dalam peraturan undang-undang terkait. Ini semua dapat Bapak Ibu jelaskan melalui video tayangan yang nanti Bapak Ibu berikan kepada peserta didik baru. Jenis kegiatan yang ketiga yaitu menumbuhkan motivasi, semangat, dan cara belajar efektif sebagai peserta didik baru. Kegiatan wajibnya yaitu simulasi penyelesaian masalah untuk menumbuhkan motivasi dan semangat belajar peserta didik. Kegiatan wajib yang kedua yaitu kegiatan pengenalan etika berkomunikasi termasuk tata cara menyapa atau berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian selain kegiatan wajib ada kegiatan pilihan. Kegiatan pilihan antara lain pengenalan metode pembelajaran dalam bentuk quantum learning, essay writing, mind mapping, super memory system. Kemudian selain itu ada juga dengan mendatangkan narasumber dari berbagai profesi untuk berbagi pengalaman. Kemudian berikutnya ada kegiatan pengenalan kewirausahaan. Ini mungkin cocok untuk anak-anak SMK atau SMA. Kemudian berikutnya kegiatan pengenalan institusi pasangan pada sekolah kejuruan. Ini untuk sekolah kejuruan ya Bapak Ibu. Kalau untuk sekolah dasar itu tidak cocok. Kemudian jenis kegiatan yang keempat yaitu mengembangkan interaksi positif antar peserta didik dan warga sekolah lainnya. Kegiatan wajib yang perlu dilakukan yaitu pembiasaan salam, senyum, sapa, sopan, dan santun. Kemudian ada pengenalan etika pergaulan antar peserta didik serta antar siswa dengan guru dan tenaga kependidikan termasuk
kepada sikap simpati, empati, dan saling menghargai serta sportivitas. Kegiatan pilihan yang dapat dilakukan yaitu kegiatan atraksi masing-masing kelas, antara lain perlombaan bidang kesenian dan olahraga. Kemudian kegiatan pilihan yang lainnya yaitu kegiatan yang menjalin keakraban antar peserta didik dengan warga sekolah, antara lain dengan permainan atau diskusi kelompok. Ini juga mungkin tidak bisa kita lakukan di masa pandemi COVID-19. Kemudian jenis kegiatan yang kelima yaitu menumbuhkan perilaku positif, antara lain kejujuran, kemandirian, sikap saling menghargai, menghormati keanekaragaman dan persatuan, kedisiplinan, hidup bersih dan sehat untuk mewujudkan peserta didik yang memiliki nilai integritas, etos kerja, dan semangat gotong royong pada diri peserta didik. Kegiatan wajib yang dapat dilakukan yaitu 1. Kegiatan penanaman dan penumbuhan akhlak dan karakter. 2. Pengenalan dan budaya tata tertib sekolah. 3. Pemilihan tema kegiatan pengenalan lingkungan sekolah yang sesuai dengan nilai-nilai positif. Selain kegiatan wajib, ada kegiatan pilihan. Yang pertama, beribadah keagamaan bersama, pengenalan pendidikan anti korupsi, cinta lingkungan hidup, dan cinta tanah air. Yang kedua, ada kegiatan kebanggaan terhadap keanekaragaman dan kebinekaan, antara lain pengenalan suku dan agama, terus penggunaan pakaian adat di sekolah. Kemudian yang ketiga, ada kerja bakti membersihkan lingkungan dan pengenalan tata cara membuang sampah sesuai dengan jenis sampah. Bapak Ibu, seluruh kegiatan ini silakan Bapak Ibu pilih mana yang sekiranya cocok diterapkan di masa pandemi COVID-19 dan mana yang tidak cocok. Kemudian yang berikutnya, kegiatan pilihannya yaitu penggunaan sumber daya sekolah seperti listrik, air, telepon, dan sebagainya secara efisien. Ini Bapak Ibu sebenarnya bisa ya dijelaskan dengan menggunakan video conference atau bisa juga dengan menggunakan video tayangan. Kemudian mengajarkan simulasi antri melalui baris sebelum masuk kelas dan bergantian saat menggunakan fasilitas sekolah. Ada kegiatan pendidikan bahaya pornografi, narkotika, dan zat adiktif lainnya seperti bahaya merokok. Kemudian ada kegiatan pengenalan dan aturan keselamatan berlalu lintas. Itu tadi Bapak Ibu yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah selama masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan sekolahnya masing-masing. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada yang Bapak Ibu kepingin tanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Demikian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.